Halo kawan-kawan. Nah, saat ini saya dikepung oleh barisan UI. Ini kawan-kawan saya yang mau mengepung UGM. Aku kenalin dulu ya. Ini ada Profesor Freddy Tobing. Beliau ini jagoan tentang internasional politik dan bagaimana Indonesia berada di antara konstelasi geopolitik dunia. Tentu ini menjadi bagian yang sangat menarik. Karena kemarin pada waktu debat capres yang membahas tentang itu tidak terlalu banyak diungkap ya baik oleh tiga paslon. Tapi sebenarnya posisi Indonesia di kancah geopolitik dunia ini menjadi salah satu yang sangat strategik. Secara lokasi Indonesia berada di antara Asia dan Afrika, secara samudra juga di antara Pasifik dan Samudra Hindia. Dan secara ekonomi Indonesia 16 besar PDB dunia. Tapi bagaimana pengaruh Indonesia terhadap negara-negara luar itu tidak cantum secara tegas dalam visi misi masing-masing paslon tuh waktu itu, Prof. Nah, sobat-sobat sekalian, saya juga bersama dua tim UI yang ahli dalam hal itu. Ada Kang Didot, selain Prof Freddy, ada Kang Danang Soni. Pringos mulu Mas. Dua Danang. Sama-sama Danang. Sama-sama Danang. 2D. Minus Pringos. Oke, kita pengen mendengar nih obrol-obrol ringan nih sama Prof Freddy Tobing nih. Aku panggil Mas saja deh, karena dia tidak terlalu happy kalau dipanggil Prof. Mungkin ijazah profesornya harus kita pertanyakan. Enggak, lagi pula dia kan Batak yang Jawa. Batak Jawa. Kampus memang panggilnya Mas. Oke. Mas Freddy, kira-kira gimana sih? Nih Indonesia tidak terlalu moncer-moncer banget gitu di dalam kancah geopolitik internasional, dan kita juga tahu bahwa kita punya produk-produk yang sangat dibutuhkan dunia yang itu menjadi bagian dari transaksi Indonesia di antara negara-negara lain. Satu, kita punya CPO, ya kan? 52% kebutuhan CPO dunia itu diambil dari Indonesia. Ya Kang? Iya, betul. Sekarang kita katanya merajai soal nikel. Tapi ada sebagian negara mereka tidak pakai nikel lagi sekarang. Nah, ini ya opor ya. Yang ketiga, kita jelas raja di urusan perikanan tangkap. Tapi kita masih lemah di urusan budidayanya, pengolahannya. Kita juga masih lemah di dalam urusan agro. Sementara Indonesia ini 17.800 pulau, tapi secara agro kita tidak terlalu booming, bahkan kita lebih banyak impor. Ini kemarin, nah ke depan nanti kita nggak tahu. Mungkin ditambahin dulu kali Mas. Apa tuh? Beliau ini adalah guru besar hubungan internasional di FISIP UI. Itu maksud saya supaya beliau memperkenalkan sebagai guru besar di FISIP UI di bidang hubungan internasional, jelas dia mumpuni untuk menceritakan pada kita apa kira-kira kiprah yang bisa diambil Indonesia di masa pemerintahan mendatang, supaya kemarin diplomasi luar negeri kita juga jauh lebih baik. Kira-kira gimana, Prof? Ya, Mas makasih. Freddy. Makasih nih. Topiknya sangat abot itu Mas. seberat badan kita. Ini rumongso lemu dong. Kita kan kurus men. Jangan lemu deh ya. Mas, gimana Mas? Ya, jadi betul sekali ya. Jadi kalau bicara soal yang disampaikan oleh Mas Danang tadi ya, bahwa dalam perhitungan geopolitik internasional lah, katakan dunia, kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Karena bicara geopolitik kan bicara faktor geografis yang punya akhirnya kekuatan atau bisa di-drive menjadi sebuah keunggulan politik gitu ya. Nah, yang saya mau katakan, opportunity banyak sekali ya dari dunia global lah, katakan begitu ya. Kalau sekarang orang nggak ngomong lagi internasional, dunia global, karena aktor itu sekarang nggak cuma kita cukup memelototi, memperhatikan negara. Jadi aktor non negara bahkan sekarang ini udah luar biasa dinamikanya, perkembangannya, yang seringkali justru negara itu bisa tertinggal malah ya. Jadi artinya hubungan antara
people to people, business to business itu sekarang udah tidak terkendala lagi oleh batas-batas negara. So, kembali tadi ya, kalau debat capres menurut saya memang cukup memprihatinkan gitu ya, karena kita disibukkan oleh isu-isu keamanan, bicara geopolitik. Memang betul ada faktor yang sangat menarik bicara keamanan dalam ranah geopolitik ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa dalam ranah geopolitik itu juga banyak potensi-potensi ekonomi yang harusnya bisa kita gali. Bukan hanya sektor keamanan doang. Iya, jadi artinya nggak usah terlalu kita Amerika sentrik atau EU sentris gitu ya. Karena sebetulnya potensi-potensi ekonomi secara geopolitik bisa kita garap. Ya. Dan itu udah dibuktikan. Perhitungan 2045 misalnya Indonesia masuk loh sebagai PDB top 5 misalnya. Ya. Tinggal gimana nih? Capres-capres kita nih punya visi nggak nih untuk mencapai itu ya. Jadi jangan coba kita bermimpi kalau pokoknya kita tidur-tiduran 2045 top 5. Bisa deluser kita diambil orang gitu ya. Jadi seperti tadi ya, kalau kita bisa meng-create semua natural resources kita menjadi sebuah produk unggulan, itu akan jauh lebih menguntungkan kita daripada kita jual mentahnya keluar gitu. Nah sekarang kan banyak cuma ini bicara hilirisasi. Ya hilirisasi juga baru retorika. Kalau lihat di lapangan, masalah. aduh, berabe ya? bicara soal tambang, mana hilirisasi? Yang udah hasilnya rakyat tetap susah, lingkungan rusak dan seterusnya. Ikutannya itu banyak. Tapi by the way, di antara 3 pasangan calon ini, menurut Om Freddy ada nggak sih yang punya konsep geopolitik yang kuat gitu? Ya kita bisa lihat background dulu lah ya dari masing-masing kandidat gitu ya. Saya sih lihat yang masih sangat, saya bisa lihat dari tim suksesnya, dewan pakar di belakangnya begitu ya, yang lebih kuat visi nasional, visi global gitu. Saya punya harapan di Pak 03 gitu ya, di 03 itu Mas Ganjar Mahfud. Ya, artinya modalitas dia di mata publik dunia masih lebih besar harapan dunia internasional untuk bekerja sama ya, menimbang 2 calon yang lain. Menurut saya internasional juga agak resisten menurut saya ya. Jadi Pak Ganjar yang saya lihat itu sangat terbuka orangnya ya, sangat terbuka. Dan ya tapi balik lagi ya, nanti saya belum tahu ya bagaimana, kan kita nggak bisa tuh Mas Didot ya, kita mengandalkan cuma seorang figur presiden sendirian dia akan masuk ke gorong-gorong sendirian. Menurut saya itu contoh gagal, bukan contoh the best presiden. Ngapain birokrasinya? Drama kacangan itu. Saya malu kalau presiden saya masuk gorong-gorong gitu. Berarti ada institusi yang nggak kerja gitu ya. Presiden bagi-bagi bansos di depan istana lagi gitu. Bapak bansos. Ada yang salah dengan negeri ini gitu. Dan itu kita ditonton oleh dunia loh. Gitu. Artinya kepercayaan orang bisa jatuh dengan hal yang remeh-temeh Ya, gitu. nggak totally jatuh lah. Artinya yang tadinya mau disegani, ya orang jadi diremehkan. Ini kalau kita apa? Saya potong. Kalau bicara soal katakan nilai jual si 3 pasangan ini ke publik terkait dengan popularitas, kita tahu bahwa presiden sebelumnya kan nama Indonesia dibawa ke puncak tuh di level dunia. Setelah yang presiden yang sekarang ini turun, ya kita tentunya tidak akan bisa. Presiden yang mana nih? Pak Jokowi. Jokowi turun karena habis masa jabatannya. Nama Indonesia yang tadinya sudah di atas, itu gimana ceritanya nanti? Kalau ngelihat potensi yang dimiliki oleh ketiga pasangan calon ini. Kalau misalnya kita bicarakan Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan, urusan geopolitik pasti omongannya lebih cenderung ke arah pertahanan. Bagaimana dengan yang pasangan yang 01 dan 003? Ya, begini ya, kita dipandang dunia itu kan dalam banyak hal
bergantung pada kemampuan kita mengelola diri kita kan. Ya. Wajah kita itu ya dari kita berperilaku. Artinya ketika Mas Didot bilang jatuh, itu kerjaan kita sendiri. Kerjaan Pak Jokowi sendiri yang merusak legacy dia gitu ya. Legacy, that's a kata kunci sebenarnya. Ya. Kenapa sih dia mesti khawatir kalau dia sudah turun akan terjadi apa dan seterusnya, IKN dilanjutkan atau tidak. Saya pikir sebagai seorang negarawan ya, yang saya gagas dengan IKN, kalau sepanjang saya bisa pertanggungjawabkan itu untuk reputasi Indonesia yang lebih baik ke depan, nggak perlu khawatir gitu. Tapi kalau memang kita punya niat yang kurang baik, ya mungkin kekhawatiran itu mulai muncul gitu ya. Karena akan tercium oleh orang lain dan seterusnya. Termasuk khawatir hilirisasi nggak dilanjutkan gitu. Padahal kan nggak harus dikhawatir kan. Hilirisasi kan mutlak gitu kan. Artinya kan sekarang apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu nggak bisa dilihat publik. Iya. Termasuk publik dunia. Ya. Dunia ngelihat presiden 24 jam kita ini kan tidak ada negara yang tidak telanjang di mata Kita publik. kan hidup di rumah kaca. Yang terakhir dilihat itu adalah gelar itu kan sembako di depan. Iya, itu seperti itu. Jadi jangan sampai Pak Jokowi misalnya merasa banyak publik yang menjatuhkan dia. Perilakunya yang membuat negeri ini malah jadi runyam. Mas, Gitu. Times sama beberapa media internasional itu kan juga mengkhawatirkan ya, Jerman, Qatar punya media mengkhawatirkan Indonesia mengalami transisi dari negara demokratis terbesar di dunia karena one man one vote dengan jumlah penduduk yang besar. Tapi sekarang di pemerintah penguasa tampaknya turun tangan ke situ sehingga mengacaukan sistem demokrasi kita. Nah, gimana dunia internasional bisa lihat itu? Ya jelas, makanya kita kemudian bergeser sudah. Indeks demokrasi kita kan langsung merosot gitu. Ya, jadi ketika campur tangan kekuasaan begitu besar terhadap proses demokrasi, indeks demokrasi otomatis akan apa pengaruhnya terhadap kredibilitas Indonesia nanti? Kalau ini kita misalnya kan kepercayaan internasional untuk berinvestasi, kepercayaan internasional untuk bekerja sama, militer dan sebagainya itu akan kita dapat beasiswa apa enggak, dan banyak orang kan dapat beasiswa untuk belajar demokrasi, melihat dengan mata kepala tentang pentingnya kita membangun perdamaian dunia dan sebagainya. Dua indeksnya jatuh Mas ya. Karena indeks korupsi jatuh, indeks demokrasi jatuh. Iya. Itu indeks yang penting buat investor kan. Kuat. Ya. Nah, kalau itu membuat kredibilitas Indonesia jatuh, maka Indonesia sebenarnya juga tidak mudah lagi dapat hutang luar negeri. Kurang lebih seperti itu kan? Persis. Berarti dampak itu adalah dampak ekonomi ke Indonesia kan? Sangat besar ya. Jadi ya secara teori atau fakta lah, Bu Sri Mulyani juga kan ngomong tidak ada negara di dunia ini yang tidak punya utang. Ya. Di agama pun nggak dilarang berutang. Yang dilarang lu nggak bayar utang kan gitu. Itu background-nya gimana kalau skala internasional gitu? Ya artinya kan sama dengan kita kalau berdagang, kan kita nggak selalu harus nunggu modal punya dulu baru kita dagang, kan kita bisa pinjam. Tetapi as long as pinjaman itu bisa kita gunakan untuk kegiatan produktif, why not? Gitu misalnya. Emang kita pikir Jepang itu bisa besar karena dia ngumpulin uangnya gitu. Cetak uang seperti dikerjakan pemerintah Orde Baru, bangkrut kita. Tahu kalau Amerika sekarang rajin cetak dolar, ya kita tinggal tunggu waktunya aja. Gitu. Nggak bisa. Karena sekarang mata uang itu sesungguhnya pun nggak lagi dikuasai sepenuhnya oleh negara yang punya mata uang. Yang menguasai itu siapa? Money market, pasar uang. Jadi kalau zaman sekarang uang itu bukan sekedar alat tukar. Uang itu udah menjadi komoditas dagang. Uang itu sendiri jadi komoditas dagang. Mas Danang mau kemana? Saya mau ke pasar, ngapain? Mau beli dolar. Beli dolar. Itu. Apakah terus Amerika bilang, enggak, saya mau patok untuk Indonesia. $1 itu harus 20.000. Di pasar 15.000. Dia harus nombok 5.000 untuk bayar ke APBD, APBN dia. Gitu loh. Komoditi jadi. Iya, jadi komoditas. Duit jadi komoditas. Iya. Makanya muncul orang ngumpulin mata uang asing untuk jualan. Investasi. Mas Danang butuh saya duit
berapa dolar? Mau nggak lo beli dari gua? Ya udah kejepit, harus bayar utang. Tapi Mas Freddy, ada yang menarik di sini dari kondisi yang Anda tadi Mas Freddy bicara soal ekonomi, soal uang. Iya. Menurut Mas Freddy itu kira-kira gimana sekarang posisi Indonesia nih? Posisi Indonesia dalam hal daya saing ekonomi dengan negara-negara lain, katakanlah di level Asia dulu deh, dibanding dengan negara-negara lainnya. Ya. Terutama kalau dikaitkan dengan konstelasi dari geopolitik yang sekarang ada ini. Ya. Terutama juga dikaitkan lagi dengan turunnya indeks demokrasi, turunnya indeks korupsi itu. Ya itu yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Kalau siapa yang mau berdagang dengan negara yang kita tahu banyak indeks maling demokrasinya, indeks korupsi tinggi sekali. Saya bisa bayangkan saya tanam uang di negara yang korupsinya luar biasa. Nggak ada orang mau lah. Jadi dengan kata lain kecenderungan Indonesia anjlok daya saingnya bisa itu terjadi karena Itu banyak terjadi di begitu demokrasi runtuh itu kan di situ akan terjadi banyak abuse of power gitu. Abuse of power kenapa? Karena buntutnya itu karena ekonomi. Saya melakukan abuse of power bukan sekedar kekuasaan, karena saya menilai di kekuasaan itulah saya dari economic resources. Jadi itu akan beriringan tuh indeks korupsi dengan indeks demokrasi. Jadi kalau kita mengalami penurunan indeks demokrasi, maka indeks korupsi juga akan menjadi. Iya. Maka praktek-praktek korupsi yang sekarang dibongkar oleh PPATK terkait dengan aliran uang untuk program-program yang nggak jelas, strategik nasional yang nggak jelas, katanya ada 500 triliun. Itulah kan persoalannya sekarang di politik domestik lagi. Apapun yang terjadi dengan PPATK, KPK kan akhirnya larinya ke RI 1. Sebagai kepala negara. Iya. Kita ini kan sangat kuat untuk melakukan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu harus berbeda dan seterusnya. Kita udah capek bicara konsep, padahal niatnya yang paling penting. Niatnya bersih apa enggak gitu. Jadi begitu presiden bilang yang ini jangan, yang ini selesai itu institusi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bisa jadi kemungkinannya gini, kalau kondisinya begini terus, Indonesia tuh jadi kayak banci lupa dandan. Iya, kan? Betul gitu ya. Kalau jadi negara monarki gitu nih. Iya. Kalau di negara-negara lain kan ada semangat yang Jerman incorporated, Korea incorporated, kan Amerika. Indonesia kayaknya nggak bisa ya, Bang. Ya, itulah yang kita justru kan seringkali perbedaan itu justru dijadikan penghalang. Padahal kita ini berbeda-beda. Kalau dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika justru harus menguatkan kan, yang penguat gitu ya. Apa nggak dicampur tangan negara asing bayarin yang gini, Mas, supaya makin ribet? Menurut saya itu narasi-narasi kita gagal membenahi diri, kemudian cari kambing hitam. Saya tetap bilang kesalahan itu ada di diri kita, gitu ya, di diri kita sendiri. Saya nggak ngerti, mungkin saya bukan ahli tata negara ya. Saya bilang kita ini sistem presidensial. Tapi begitu presiden itu terpilih, mulai ribut kan di parlemen, bentuk koalisi sendiri. Selalu hancur koalisi. Iya. Jadi semua yang digagas oleh si presiden yang kita pilih, itu bisa rusak oleh aturan-aturan koalisi kan. Skenario lain ya. Iya, karena akhirnya kan ini masalah pembagian kue itu. Kue kekuasaan. Iya. Jadi siapa menteri apa. Menurut saya itu borok yang harus kita buang sebetulnya. Gitu loh. Jadi kalau bicara kayak gitu, kira-kira dari Mas Freddy itu ekspektasi apa sih yang muncul terhadap calon pengganti Pak Jokowi ini? Ya kita pilih harus yang memang seseorang yang kalau dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan geopolitik ini. Iya, dia punya visi dunia yang kuat, visi internasional yang kuat. Bagaimana seorang Bung Karno punya visi internasional yang sangat kuat. Dan bagaimana gebrakannya pada masa itu luar biasa menurut saya. Itu sebenarnya harus diteruskan. Jadi misalnya ketika Bung Karno kesel gitu kayak ketika Irian Barat dikerjain oleh Barat gitu ya. Amerika membela sekutunya itu Belanda dan seterusnya. Di situ kan kejeniusan menurut saya, kejeniusan seorang Soekarno kan segera muncul itu apa? Dia kumpulin negara-negara baru merdeka dan emerging forces yang masih enggak di konferensi Asia Afrika Asia Afrika. Gitu ya. Dan itu yang bikin geger dunia, makanya dibilang itu sebenarnya simbol solidaritas dunia.
Dan itu yang memukul Amerika dan sekutu ketika itu. Akhirnya melepaskan Irian Barat, gitu misalnya. Dan banyak negara lain merdeka juga Ya. karena itu kan. Makanya ketika sebetulnya kemudian Asia Afrika diterjemahkan kemudian menjadi non-blok, Bung Karno nggak terlalu sepakat. Karena buat Bung Karno kita bukan bicara blok di sini, solidaritas, gitu loh. Kalau mau bicara Asia Afrika lah, gitu. Jangan jadi kalau bicara non-blok bicara soal blok Amerika, blok Uni Soviet, padahal Uni Soviet udah nggak ada. Terus kita mulai bingung lagi blok siapa nih? Enggak. Itu satu. Kedua, kita prinsipnya bebas aktif. Pada siapa kita berkawan, thousands friends kata SBY ya. Zero enemy, meskipun dibilang itu halu gitu ya. Tapi kan itu kan perspektif, persepsi yang harus kita bangun gitu ya. Lebih mudah mencari lawan daripada mencari kawan kan gitu ya. Nah itu kan yang harus dilanjutkan. Nah sekarang yang kita lihat dilanjutkan kan dalam bentuk kerjasama selatan-selatan. Kenapa itu muncul? Nah disadari sekarang kita kerjasama dengan negara utara nggak pernah menang. Yang kita kerjain adalah menguntungkan utara, kita tetap miskin. Kita cuma nunggu sedekahan aja dari mereka. Udahlah, kayaknya kita perlu selatan sama selatan yang kerjasama. Ternyata berat juga, Mas. Sesama orang susah kerjasama agak repot. Nggak punya teknologi maksudnya, nggak punya teknologi, nggak punya duit. Nggak punya lokomotif. Selatan kan ada Australia, negara persemakmuran. Iya, tapi kan lebih condong ke utara kalau udah ekonomi. Karena dia anggota NATO. Iya, berbeda dengan Cina yang kita nilai PDB-nya udah tinggi, dia nggak pernah mau dibilang sebagai negara maju. Nggak mau, makanya dia selalu masuk G77 gitu. Berhimpun dengan negara-negara kita, karena mungkin karena sosialismenya itu ya, saya nggak tahu lah. Jadi selatan-selatan nggak, mereka muncul triangular katanya. Apa? Ya kita harus tarik satu cangkok satu negara besar untuk menjadi, ya jadi sama lagi balik dong gitu. Misalnya kalau kita tarik Jepang sebagai lokomotif, kerjasama kita nanti akan lebih banyak disedot sama Jepang gitu dan seterusnya. Nah, inisiatif-inisiatif brilian masih kita butuhkan gitu untuk memformulasi bentuk-bentuk kerjasama ya. Jadi menurut saya geopolitik sekarang itu harus lebih non ideologis, tapi bagaimana kita bekerjasama lebih berkeadilan gitu ya, fair gitu ya, sehingga ada manfaatnya buat kita. Iya, ada pengentasan kemiskinan di negara-negara selatan gitu. Bisa diperhatikan kan dialog utara selatan itu ya utara makin kemana-mana dan mereka itu kaya raya ini karena ada negara selatan yang selalu mensuplai raw materials kan gitu. Tapi kan Eropa lagi mau bangkrut Iman. Eropa udah semua bangkrut kan? Ya itu makanya McKinsey kan punya perhitungan Eropa, Jepang itu nggak akan survive ke depan karena dia nggak punya resource. Natural resource itu sangat menentukan survival atau tidaknya sebuah negara. Karena itu kita juga harus eman-eman sama natural resource kita. Jangan mumpung lagi ada kita jual mentah-mentah. Natural resource nggak ada, teknologi sekarang Amerika itu jangan dibilang dia nggak punya natural resource. Betul. Tapi dia prinsipnya kalau masih bisa ngambil orang punya, ya kita punya cadangan aja dulu. Betul. Dan itu terjadi di China dan Rusia. Mereka menyimpan tuh batu bara, oil dan dia juga kumpulin itu orang-orang punya dulu kan gitu. Ya, karena bagaimanapun juga kan memang international trade is never fair. Nggak pernah, ya kan? Always unfair. Always unfair. Itu harus kita Indonesia ingat sangat permisif dengan produk-produk impor sekarang ini. Bangga malah. Kecenderungan importasi produk-produk jadi finish product Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan. Iya, karena menurut saya itu kan mental apa ya? Mental apa namanya istilahnya itu mau cepat gitu. Instan ya. Itu satu. Kedua, pasti ada insentif dari setiap tindakan impor. Saya ingat Pak ya. Yang dapat insentif siapa? Harus jelas itu. Saya ingat ketika Orde Baru mulai muncul itu kan ekonom juga yang ngajarin Pak Harto. Pak capek Pak nanam padi kita nunggu berapa bulan panen begini-gini. Pada kebutuhan begini-gini. Udah tinggal panggil Pak dari luar. Berapa ini? Cepet masih dapat lagi kita. Dapat cuan untuk sukses fee. Komisi impor menggiurkan. Yang tidak disadari adalah termasuk ya ketika penggunaan pupuk pestisida. Petani kan lama-lama kan jadi bodoh untuk menggunakan
pupuk kandang Ya, dan sebagainya. Padahal ketahanan ekonomi kita ada di situ. Nah, ketika 97-98 terjadi krisis ekonomi di mana dolar sedemikian, di situ baru berasa impor itu mukul kita. Udah terlambat semuanya untuk kita mulai lagi. Saat ini. Iya. Orangnya udah terlalu dalam. Iya. Mending kalau dalamnya dalam sembuh, ini dalamnya dalam busuk, kan repot. Ini, Kan udah kelihatan yang sekarang, Mas. bener. Di dalam kampanyenya yang terakhir kan minta pupuk. Iya. Nggak ada lagi militansi Iya, produksi petani naik, itu nggak ada berproduksi Iya, nggak ada. secara kreatif. Itu nggak ada. Kalau nggak ada pupuk kita nggak bisa. Artinya kalau kita begitu banyak produk-produk impor di sektor agro, berarti ketahanan pangan kita juga akan berbahaya dong saat ini. Iya, dan lama-lama label kita sebagai negara agraris sebetulnya juga patut dipertanyakan. Berarti ini kemenangan negara luar terhadap Indonesia. nih. Masa kita agraris tapi impor beras, Yang kita makan aja kita impor nggak bisa gula, Oh iya, impor garam, kedelai. kedelai itu cerita lama itu kedelai. jagung. Sampai sekarang. Ya. Ya. Kita kita budayakan anak-anak kita itu makan mie instan. Ternyata mie instan kita nggak bisa buat loh. Gandum, kalau nggak ada gandum. Ini saya tertarik dengan tadi Mas Freddy bilang budaya gitu ya, budaya. Dari tadi kita bicara bicara soal konstelasi politik itu selalu urusannya adalah soal politik, soal ekonomi, dan soal pertahanan. Ya. Nah, korelasinya dengan budaya itu apa nih Mas kira-kira? Budaya kan justru menurut saya kan warisan-warisan ketahanan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial yang sudah lama kita Local anut wisdom, sebetulnya. local wisdom. Ya, termasuk local wisdom. Sambil ngopi loh. Ya. Iya. Terus Mas. Tapi itu kan secara tidak disadari oleh para kapitalis kan dirusak itu budaya mandiri itu. Tadi yang saya bilang, boleh dicek dari Sabang sampai Merauke itu petani itu udah nggak ngerti pakai pupuk kandang. Korea Jepang kan bermain ekonomi justru melalui itu budaya kan. Nah, ini budaya terkait dengan pertunjukan ya. Gitu itu kan terkait budaya K-pop segala macam. Olah lahan untuk meningkatkan etos Budaya mental di sini. Mental kan sebagai negara agraris dan kita sudah terkikis sangat dalam soal itu karena riset juga menunjukkan bahwa sekitar 60 sekian persen para anak muda seusia di bawah kita nggak mau bercocok tanam, nggak mau ikutin konvensi papahnya. Jadi Hasil panen juga Mas. Hasil panen tahun 60-an lebih banyak daripada sekarang. Iya benar. Ya, karena kita tidak berproduksi lagi. Jadi ketika teknologi makin banyak, pupuk makin banyak, ini kok kita turun? Masih pinteran kakek nenek kita yang dulu nggak punya teknologi. Ya artinya secara budaya kita mengalami degradasi total. Iya. Ini kan. Kaitannya dengan kembali lagi ya kan kita lagi musim pemilihan begini kan. Di antara tiga pasangan calon ini siapa yang paling kuat konsepsinya mengenai budaya dalam konteks geopolitik tadi? Ya, ini susah dijawab ya. Ya, kalau secara letterless. Secara harafiah juga kita tidak melihat di visi misi yang cukup menonjol untuk di tiga paslon ya. Ini yang tadi kegundahan kita bersama. Di tiga paslon itu tidak menunjukkan sebuah visi misi yang menonjol untuk mengemukakan atau mengembalikan Indonesia dalam konteks konstelasi percaturan dunia, tidak terlalu begitu. Padahal di antara ketiga calon itu relatif yang 03 ini lebih punya konsep dan program yang jelas. Mereka punya 21 program. Menurut saya nih mengesampingkan situasi, mengesampingkan apa yang tertulis itu menunjukkan bahwa misalnya kembali ke pertanian, meningkatkan atau 17 juta lapangan kerja dan 1 sarjana, 1 keluarga miskin, ini menunjukkan visi misi paslon 3 tampaknya mengarah kepada penguatan domestik yang untuk maju sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia gitu. Setuju. Tapi saya nggak tahu kalau profilnya. Memang dalam konteks dalam sudut pandang seorang guru besar hubungan internasional kita pengen tahu itu. Iya, makanya saya bilang dari awal itu bergantung kepada bagaimana urusan rumah tangga kita bereskan, dan itu 21 program itu memang betul ya. Tinggal kan pertanyaannya kan saya udah lihat ya, ditanya orang yang mana? Ya enggak, 21-nya akan kita langsung kerjakan.
implementasikan gitu, bahwa itu selesainya 5 tahunnya bagaimana, nanti kan kita akan programkan gitu ya. Karena memang semuanya itu mendesak menurut saya. SDM kita lemah. Ya, kalau SDM lemah, Anda gimana mau bersaing di dalam geopolitik dunia? Pengelolaan SDA lemah, ada di situ. Sementara di sisi lain, di ujung masa pemerintahan presiden yang sekarang ini, indeks demokrasi malah turun. Nah itu sayang kan. Indeks demokrasi malah Sayang. turun. Jadi kepercayaan dunia jadi agak tercoreng begitu ya. Dan Susah membangun itu itu sulit. Nah, membangun kembali itu bukan pekerjaan mudah. Seperti membalik telapak tangan, repot. Jadi prinsip utama adalah memperbaiki ke dalam dulu. Iya dong, citra. Keluar Citra. bisa menjadi Iya. lebih kredibel Betul, ya. betul. Jadi citra ke dalam ya. Ya. Gak sia-sia kita ngobrol sama beliau. Ada Sama guru besar yang nggak terlalu banyak ngopi repot. Satu mahasiswa saya tuh punya rencana risetnya itu tentang duta besar yang direkrut oleh Pak Jokowi. Nah, apa yang Selama terjadi? lebih banyak dari non karir, banyak dari tim sukses, dari partai, gitu. Yang menurut dia itu kurang baik untuk memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia. Karena banyak sekali tokoh-tokoh partai itu pengusaha dan sebagainya nggak punya sama sekali visi tentang bagaimana berdiplomasi itu. Benar, Pak Ganjar kan menekankan setiap duta besar harus mampu menjadi Tenaga pemasar. Salesnya Indonesia Incorporated. Ya. Kalau salesman atau salesperson gitu ya, itu nggak ada cerita nggak bisa, semua harus bisa buat seorang salesperson. Saya minta ini bisa, itu dulu jawabannya. Kalau nggak ada sih, lo nggak bisa jadi salesperson gitu. Nggak usah jadi dubes ya Mas? Nah, jadi ya inilah susahnya ya. Memang duta besar itu kan menyangkut image ya, citra. Memang penampilannya nggak boleh jelek. Gitu. Tapi jauh sekarang tuntutannya adalah dia melakukan apa buat negeri ini. Kalau dia 3 tahun, 4 tahun di sana, dia menghasilkan investasi berapa banyak, dia bisa memasukkan barang-barang Indonesia ke negara itu berapa. Bukan kebalik ya Mas, malah barang luar masuk ke sini. Iya, bukannya malah dia mempromosikan barang di tempat dia kerja itu untuk masuk ke sini. Kita menjadi negara Tujuan. enggak gitu. Nah, itu kan bicara soal paradigma yang memang harus dikembalikan ke sana. Iya. Kalau nggak punya jiwa entrepreneur, jangan jadi duta besar. Gitu. Lupa menyapa. Siapa? Nonton. Iya, kita tuh punya audiens di sana. Aduh. Enak ngopi-ngopi dulu lah. Kerapu. Ngopi sebentar, break 5 menit. Kerapu apa sih? Balik lagi ke pertanyaan tadi. Mumpung bosnya nih, pendirinya yang muncul. Kerapu apa sih kerapu? Kerapu nih koncone rambut putih Mas. Konco itu sahabat ya? Konco sahabat Teman dekat, teman kita akrab. punya harapan agar rambut putih ini bisa memimpin Indonesia di 2020. Amin. Kabul. Itu bukan amin. Ini teman satu angkatan Mas. Teman satu. Satu angkatan kan sama Mas Ganjar kan? Enggak lah, kita adik kelas beliau. Wih. Tapi ngomong-ngomong saya suka jaket kuningnya ini. Menunjukkan keberpihakan dia pada Pak Erlangga kayaknya. UI Mas UI. Oh iya. Saya kira temannya Pak Erlangga kamu. Memang kan nggak bisa dipungkiri. GP Partai apa itu GP apa tuh GP? Kepada Pancasila dong, kita penjaga Pancasila dong. Alumni UI yang setia sama Pancasila. Mas. Karena Ganjar Pranowo juga salah seorang penjaga. Iya, dan kebetulan Pak Ganjar alumni UI juga selain alumninya Mas. Iya. Jadi kita bilang kan, Erlangga Partarto. Bisa ya.
Pak SBY salah satu tokoh Menko yang bertugas untuk memastikan Indonesia baik-baik saja di sektor ekonomi dan ketahanan pangan dan sektor domestik kita itu bos dari Golkar. Harusnya parameternya kan berapa banyak import yang udah dia kurangin gitu kan. Bukan berapa banyak. Bukan memperbesar impor Tapi ini yang terjadi loh Mas. Artinya secara geopolitik kan Indonesia bergeser dari yang dulu dikenal sebagai negara agraris, negara dengan pertumbuhan industri yang cukup baik, tapi sekarang Indonesia menjadi negara pasar. Deindustrialisasi terjadi, indeks kepercayaan industri juga menurun. Nah ini menjadi salah satu bagian yang harus kita perhatikan benar-benar. Kalau enggak, maka seterusnya ya bisa lebih parah ya Mas ya. Benar-benar terjadi bahwa Indonesia benar-benar menjadi negara pasar, bukan negara produsen. Dan kita lihat China. China itu kuat dari sisi produksinya sehingga dia bisa menguasai pasar dunia. Indonesia ini kuat di sisi pasar tapi di sisi produksinya semakin menurun setiap tahun. Nah ini berbahaya Mas. Gimana caranya Prof? Harus ada proses pembalikan pemikiran dan manajemen di pemerintahan kita ini supaya kita kuat di industri. Kalau nggak kuat di industri, dari mana kita akan menampung sekitar 80 juta angkatan kerja baru ya? Demografi Mas selama 5 tahun ke depan Mas. Nggak bisa ditampung itu. Kalau dagang mah kecil-kecil aja rekrutmen SDM-nya kan, tapi kalau industri, pabrik itu kan besar. Iya, sebetulnya balik tadi ya isu di awal ya bagaimana indeks demokrasi kita itu mendapat apresiasi atau tidak. Gitu ya. Saya ingat betul ya ketika kita pertama kali melakukan pemilu langsung itu sebetulnya momentum Pak SBY naik itu luar biasa harapan publik ya. Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Karena dia hasil pemilu langsung kan dianggap sangat kan demokratis. Parlemen kan MPR. Jadi pertama ternyata kan hasilnya mengecewakan karena itu tadi mentalitas kita ini tidak kuat. Bukan bangsa petarung Mas. Bukan petarung dan sifat kenegarawanan kita ini nggak sekuat apa yang kita pernah lihat dari tadi saya bilang Bung Karno dan Hatta gitu ya. Ya sependek pengetahuan saya misalnya saya salut seorang Ganjar 2 kali dia menduduki jabatan di legislatif, 2 kali jadi gubernur, dan ketika dia berhenti dia nggak punya apa-apa. Tapi itu real ya, real. Dia pindah ke Jakarta itu dipinjemin rumah loh. Gitu. Kalau kita tahu ada yang nggak real, yang martabak nggak punya. Ya. Dan saya sudah 15 miliar ya. Dan saya sudah saksikan sendiri bagaimana seorang Ganjar menolak kalau dikasih. Itu sangat kuat dia untuk anti korupsi karena dia bilang kita nggak boleh gratifikasi. Kadang-kadang saya suka kesian lihat orang tuh rakyat gitu kasih ini buat pakai saya nggak boleh. Mungkin kasih muka aja kali nggak mau dia. Gitu. Tapi kemarin lucu tuh di TikTok. Ada yang menampilkan penduduk ngasih hasil panen ke Ganjar gitu. Betul. Sementara dibandingkan dengan food estate yang nggak kalau balik lagi masa tahun 60-an kan kita pernah membantu Korea Selatan dengan beras ya. Iya. Ketika itu dia kelaparan tuh. Jadi dia pada saat itu jauh di bawah kita. Iya kan? Kita bantu beras. Sekarang kebalik dia kemana gitu dia ketika itu kita bantu sekarang dia sudah di mana kita kok itu era swasembada berat zaman itu memang luar biasa Indonesia. Kalau kayak gitu-gitu mah nggak heran lah. Kita swasembada impor di Pertamina aja udah. Artinya kita bukan mengalami kemajuan kan. Kalau kita benchmarknya selalu negara samping-samping kita kan. Kita tuh adalah pemberi yang ditinggalkan. Jadi saya suka takut melihat ini benar apa yang dibilang orang. Jadi kekayaan alam kita ini itu kutukan buat kita, bukan berkah jadi. Ngeri kan kalau itu kita lihat benar juga. Jadi tidak perlu mengapa-apain. Iya, kita punya apa-apa tapi melarat, miskin kan salah besar itu gitu. Dan kita selalu nyalain asing. Mau bangun Batam aja nggak berhasil ya Mas ya? Lah itulah. Padahal apa sempatnya sama dengan Singapura, deket-deketan lautnya sama. Bicara peraturan negeri ini paling banyak peraturannya. Tapi saking banyaknya nggak ada yang jalan kan begitu. Jadi penyakitnya ada di kita gitu ya. Jadi bagaimana
social capital kita rusak oleh masuknya liberalisasi. Padahal kata kunci liberalisasi itu kerjasama loh. Iya, Bukan, sinergi kan? bukan sekedar kompetisi untuk saling mematikan, no, gitu. Itu orang sering salah gitu. Saya coba ngelihat dari sudut pandang lain. Beda banget, tidak bicara ekonomi, tidak bicara politik. Kebetulan aktif di dunia olahraga. Kalau tadi Mas Freddy cerita bahwa Bung Karno itu punya gagasan besar dulu. Saya juga ingat bahwa Asian Games keempat tahun 62 itu, ketika Bung Karno yang menyelenggarakan, dia bangun Gelora Bung Karno dengan manggil arsitek dari Soviet, kayak gitu kan. Kemudian kita menjadi tolok ukur penyelenggaraan Asian Games berikutnya. Nggak lama setelah itu, keterkaitannya dalam konsentrasi geopolitik tadi, Bung Karno bikin Ganevo loh. Yes. Saingannya Olimpiade itu kan? Yes. Dan non-bloknya tadi kan. Itu menjadi satu perbincangan dunia yang sampai sekarang monumental. Betul. Terus di sisi lain saya ingat Rita Subowo tuh ketua KOI tahun 2008 menggagas Indonesia Asian Beach Game. Olahraga pantai pertama di level Asia yang sekarang masih terus berputar gitu loh. Kemarin terakhir Asian Games 2018, Jokowi naik lumayan namanya, popularitasnya karena tampil di opening closing ceremony dengan cerita yang mengadopsi Olimpiade. Terus koneksinya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, dunia olahraga ini punya potensi nggak menjadi satu bentuk diplomasi dengan negara-negara lain sehingga kita punya menambah daya saing tadi. Bargaining position. Betul. Saya sepakat ya. Jadi kata kunci dari membangun hubungan internasional kan membangun kerjasama ya untuk perdamaian dunia gitu ya. Nah, salah satu aspek yang sangat misi olahraga penting adalah sport. Karena dalam sport itu kita melepaskan simbol-simbol agama, simbol etnik dan sebagainya gitu. Sportivitas yang keren. Saya ingat tuh di Senayan Sitius Altius Fortius gitu ya. Itu dari Yunani. Iya, lebih kuat, lebih tinggi, lebih cepat. Nah, jadi itu sportivitas meskipun dalam praktek sering dilukai oleh ya aktivitas politik gitu ya. Ada pembunuhan bom atlet seterusnya. Tapi begini, dalam hubungan internasional kita berdiplomasi, image itu harus penting dibangun. Makanya kalau Bung Karno itu selalu menggagas karya-karya monumental, itu memang sebagai sebuah upaya membangun image itu memang penting. Seperti tadi saya bilang, kita salah besar kalau kita biarkan punya diplomat di luar negeri naik turun bis, itu nggak bisa. Memang dalam dunia internasional semua harus main golf. Ya udah itu mereknya gitu. Marketing lah ya. Iya. Jadi branding juga. Saya nggak akan mau ngobrol orang yang nggak pakai dasi kalau dalam. Jadi internasional diplomatik itu sangat proud. Statusnya itu luar biasa gitu ya. Diplomat nggak boleh masuk warung-warung tuh. Nggak boleh. Hari-hari pakai jas, naik turun. Itu juga oleh gubernur loh. Mobil pun ditentukan mereknya gitu. Makanya pernah itu ditangkap sama KPK itu ketika ada di audit begitu. Loh kok diplomat kita tinggalnya di tempat-tempat yang murahan gitu. Karena mereka nabung. Oh marah. Karena itu duta besarnya. Karena duta besar kan penanggung jawab keuangan. Nggak boleh, karena negara udah bayar dia untuk tinggal di apartemen yang layak. Dengan standar kredibilitas. Iya dong. Wajah Indonesia. Kan nggak bisa saya bagi kartu nama tinggal di daerah kumuh. Nggak bisa. Oh Indonesia kumuh langsung. Gitu. Ini masalah image. Kena. Gitu. Ya, jadi memang anggaran Kemlu itu memang harus lebih banyak. Tinggal tadi ya Mas Didot, bagaimana mengkonvert itu ya. Kiprasi diplomat yang sudah kita dandanin itu juga harus punya dampak mission yang memperjuangkan memang
Iya. Kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis kita dan sebagainya. Kalau dari sisi olahraga mungkin Erick Thohir lebih pantas jadi dubes untuk olahraga tuh. Bisa. Daripada jadi Menteri BUMN. Benar. Ketua FIFA. Kedua, sekarang kegiatan olahraga termasuk sepak bola udah dalam banyak hal kan bisnis itu. Iya betul. Dan duit yang berputar Itu uangnya itu nggak ada serinya di situ. Ya, jadi saya juga nggak ngerti itu, yang nonton itu juga, yang kesana juga sampai pasang tenda lah apa segala macam. Belum dari hak payang, itu uangnya luar biasa. Gajinya 200 miliar Kalau setahun. kemarin ya Bang Erick Thohir kan ya memang kayak duta sepak bola kita lah ya, sebagai ketua PSSI juga, sebagai menteri BUMN juga. Dia sayangnya satu Mas. Pantasnya dia Menpora di mana? Menpora harusnya. Sayangnya satu Mas Dad. Kenapa Mas Erick Thohir tidak jadi menjadi cawapres nih? Padahal dia jauh lebih kredibel menjadi cawapres. Tidak perlu sibuk-sibuk kong kali kong sama Paman Usman, nggak perlu merubah peraturan pemilunya, ya toh, nggak perlu mendegradasi umurnya jadi 36, ya toh. Loh iya kan, kita berharap itu Mas Erick Thohir waktu itu jauh lebih kredibel ya kan. Ini kan bicara kepentingan. soal transaksi aja. Jadi yang kasihan kan, makanya publik tuh harus tahu lah bahwa yang ada di panggung ini semua panggung-panggung sandiwara yang penuh transaksi. God bless. Ya masa yang saya khawatirkan Bang Erick Thohir. Iya, yang saya khawatirkan kan akhirnya muncul kan apatisme publik. Iya. Gitu. Enggak, Erick Thohir kan sempat muncul barengan tuh gelar sembako sebagai bansos. Ya Menteri Sosial malah nggak pernah ada di bansos itu. Masa BUMN yang ngurusin? Tapi Bu Risma kan bilang di media semua orang udah tahu. Jadi saya nggak perlu bicara apa-apa lagi gitu kan. Jadi ini juga salah satu diplomasi kabinet juga itu Mas. Gimana? Urusan bansos yang seharusnya urusan Menteri Sosial sekarang didiplomasikan, ditarik menjadi urusannya BUMN. Menteri BUMN. Kok ngalah banget ya Mas Erick, saya kira orang yang sangat intelektual dan sangat kredibel. Dan jangan dikira internasional tidak menilai, itu jadi bahan tertawa. Betul, itu yang membuat legacy itu makin turun. Dan saya kira seorang Erick Thohir yang relatif bermain di dunia internasional, mestinya aware kan? Exactly. Wajah Indonesia jadi kayak gitu ya. Yes. Ini kan tokoh yang sangat menginternasional gitu. Betulnya. Bukan hanya sebagai Menteri BUMN tapi sebagai Presiden. Jadi masalah ketika Mas Freddy bilang bahwa dunia internasional ngelihat kita. Lihat, kita aja ada di akuarium kita nih. Anyway, ini Mas Freddy, jangan wis lewat 10 menit katanya ada janji lagi. Kapan kita ngobrol lagi nih Mas? Ya, siap. Ini menarik loh. Harus dielaborasi lebih Dengan senang hati. Demi Indonesia lebih baik ya Mas. Iya. Pemikiran jarang kita ungkapkan. Coba kalau nggak ada baju kuning atau baju hitam. Hitam tapi kuning. Provokator. Kuning banget lah. Tapi teman-teman UI ini sampai sekarang belum bergerak Mas. Ya. Di tingkat sosial atau Ini salah satu ketuanya nih. Tanyain dia tuh. Belum bergerak menyuarakan kekhawatiran, kecemasannya dalam situasi pemilu saat ini. Bukannya di UI itu ya kita juga pecah-pecah juga. Nah, iya. Ini yang bisa jelas. Tapi hari Sabtu kan kita jangan khawatir, di UGM pun ya ada yang pecah. Iya. Fraksi di mana-mana ada, kepentingan di mana-mana ada, Mas. Tapi kita berusaha di Sabtu mengumpulkan kepentingan tadi. Alasannya cuma 3. Apa? 3. Ada yang tulus, ada yang fulus, ada yang kasus. Kawan-kawan UI yang mana nih? Ya pasti 3-3-nya ada, 3 kelompok yang mana kan, bener kan? Iya kan? Yang tulus ada kayak kita aja. Tapi ini yang merasa tulus. Bang Fani bisa dikejar nih statementnya kenapa UI kayaknya belum bergerak karena sebagai salah satu ketua ini. Iya kan dia ketuanya. Ya kita lagi gerakin semua organ yang ada di UI yang termasuk di Dot bilang ada 6 organ yang kita kumpul bareng-bareng. Sebelum kita sama-sama hari Sabtu ke GBK. Ya kan? Tanggal 3 tuh. Tanggal 3 GBK jam 3. Jadi kita kumpul ini kenapa bukan buat tanggal 3 ya? Karena kita pilihnya nomor 3 gitu. Tenangnya. Iya. ASN enggak boleh komentar. Enggak bisa. Yang pegawai negeri enggak boleh ya, pegawai negeri enggak boleh. Kita aja kita. Nunggu excluded nih bicara. Presiden boleh. Loh, iya kan. Pengecualian. Dia sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Iya. 292 ayat C-nya lupa dia baca. Iya. A dan B-nya dia baca. Enggak.
Nggak sempat. Nggak sempat Mas, sudah kesibukan. C-nya itu C udah dijemput ya. Cie. Cuan. Dan itu Kementerian Setnek luar biasa mempersiapkan printout segede gaban itu untuk menunjukkan pasal-pasal yang memperbolehkan. Tidak dilanggar. Nah, Ada game loh Mas. pasal ketiga itu nggak dibuat. Ya Pak, poin ketiga yang C itu nggak dibuat. Temen lo sesek ya. Ayo koncoku ya. Habis ngomong di lapangan, dia ngomong di bandara, besoknya klarifikasi. Oke lah. Oke, konco-konco ya. Siap. Kita ketemu lagi nanti ya. Oke. Kasihan Mas Freddy ada acara Maaf, lain. Pak. Kang Mas matur nuwun sangat. Sami. Pencerahannya hari ini. Siap. Mas Didot, Thank you. super thank you. Thank you Mas. Kang Mas Sony Danang. 2D. 3D ini. Ya Didot. Kita ketemu lagi nanti ya di event yang berikutnya. Ternyata Mas Sony ini tidak hanya pengamat politik luar negeri tapi juga domestic attention-nya tinggi banget. Sekali lagi, dari 4 ini hanya 3 yang bisa 3 begini kan. Oh iya. 4 orang hanya 3 yang boleh begini. Enggak boleh 4 harus 3. Dia nggak boleh. Iya. Tapi hatinya merah tampaknya. Iya. Caranya merah pasti.